Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Cianjur dan kembali lagi bersama saya Ari Rosmada di Free Talk Cianjur Today. Obrolan bebas, kita bahas seputar hal-hal yang menarik dan tentunya menyenangkan untuk kita bahas setiap harinya. Dan kita sekarang kembali lagi di studio Cianjur Today ya. Setelah beberapa episode kita di luar terus, dan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang agak minder sih sebetulnya ya, karena saya kalah tampan sama beliau gitu. 11-12 ya. Apa kabar Kang Deden? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, untuk informasi nih warga Cianjur yang belum tahu bahwa Kang Deden ini adalah salah satu atlet menembak di Cianjur. Dan seperti yang dilihat di meja, dia sudah pamer ya, baru awal juga. Saya bawa sedikit. Oke, Kang. Oke, kita akan ngobrol seputar ini aja Kang ya, dunia tembak menembak, apa khususnya di olahraga tembak menembak. Betul. Orang juga kebanyakan masih terasa asing sebetulnya nih. Betul. Soal olahraga ini. Bisa dijelaskan sedikit Kang, sebetulnya ini sejarahnya gimana soal tembak menembak khususnya di Indonesia dan juga perkembangannya yang di Cianjur deh, kalau misalnya sepengetahuan Kang Deden kayak gimana? Boleh. Jadi olahraga menembak ini ada di bawah naungannya Perbakin. Jadi Perbakin itu adalah salah satu cabang olahraga menembak. Persatuan Olahraga Menembak seluruh Indonesia. Yes. Nah di Perbakin sendiri itu ya mainannya seperti ini gitu. Dari mulai senjata api sampai senjata replika. Ya kita kenal dengan airsoft gun atau airgun. Di Perbakin sendiri itu ada 3 bidang. Ada bidang berburu, ada bidang tembak sasaran, dan ada bidang tembak reaksi. Nah kemudian Perbakin sendiri itu memiliki beberapa klub. Ya, klub di bawah Perbakin itu banyak, mungkin di seluruh Indonesia masing-masing Perbakin mempunyai di bawah klub. Nah di Cianjur sendiri ada 5 klub yang resmi. Di antaranya ada Marabunta, ada Jodox, ada AK45, ada Jitu, dan ada Kujang. Itu mungkin sekilas. Nanti lebih jelasnya kita coba jelaskan unit apa aja yang ada di sini. Nah tadi kan disebutkan kan kalau misalnya di Perbakin sendiri kan ada yang untuk senjata api, senjata replika seperti airsoft gun juga airgun. Kalau Kang Deden sendiri ini megangnya yang di bagian mana nih? Nah, megangnya? Kalau yang saya bawa sendiri ini kebetulan airsoft gun dan airgun. Wait, emang beda ya? Beda. Oke, nah ini benar nih. Apa nih? Mungkin kalau bedanya di masyarakat umum sering dengarnya airsoft gun. Ya, itu yang paling umum sih ya. Paling umum seringnya mendengar airsoft gun. Tapi sebenarnya ada perbedaan antara airsoft gun dan airgun. Dan banyak juga yang kita ketahui penyalahgunaan airgun biasanya itu ya biasanya orang umum bilang airsoft gun padahal itu airgun. Itu beda sebenarnya. Nah, untuk airgun sendiri, nah ini saya ambil contoh, maaf ya. Biasanya menggunakan resource-nya CO2 seperti ini, kemudian pelurunya atau kita bilang itu BB bullet ball. Pelurunya itu bulat dan itu terbuat dari besi biasanya kalau untuk airgun sendiri. Jadi berbahaya. Nah, yang sering kita gunakan untuk olahraga di Perbakin itu kita tidak menggunakan airgun. Ya, kita menggunakannya airsoft gun. Nah, ini contoh airsoft gun. Kalau bentuk mungkin 99% mirip dengan senjata api. Senjata api ya. Nah, tapi untuk pergunaannya itu beda. Ini untuk olahraga. Kemudian peluru yang digunakan itu menggunakan peluru plastik dan green gas, jadi lebih aman lah. Gitu. Biasanya kalau zaman dulu kita sering beli pistol-pistolan anak-anak, nah itu pelurunya sama seperti kayak itu, cuman mungkin beratnya aja yang beda. Basicnya hampir sama kayak gitu. Basicnya hampir sama kayak gitu, cuman ini menggunakan gas. Tapi kenapa kan kalau misalnya di Perbakin sendiri lebih menggunakan airsoft gun ini daripada si airgunnya ini? Selain apa karena mungkin lebih safety atau memang ada regulasi khusus nggak ada soal penggunaannya gitu? Kalau dulu sebenarnya sempat Perbakin sendiri menggunakan airgun untuk olahraga, tapi ada undang-undang baru yang melarang menggunakan airgun. Nah, jadilah yang harus dipakai untuk Perbakin itu untuk airsoft gun sendiri yaitu menggunakan peluru plastik. Nah, itu yang diperbolehkan di Perbakin. Nah, ada juga yang mungkin yang mimis, mungkin itu masih menggunakan mimis, yang senapan angin mungkin masih dipergunakan. Gitu. Kalau untuk yang pistol sendiri itu kita menggunakan yang peluru plastik atau kita kenal airsoft gun. Gitu. Siap. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh itu Kang, ini sebelumnya Akang sudah pernah ngikutin lomba atau misalnya kejuaraan menembak di mana aja nih Kang? Alhamdulillah mungkin beberapa kali saya mengikuti lomba. Nah, untuk lomba sendiri saya tidak hanya di airsoft gun kan, kebetulan
Saya juga main di senjata apinya. Oke. Nah, ada beberapa yang saya bawa hanya medali karena saya tidak membawa piala, berat ya banyak. Ada di rumah juga beberapa piala. Oke. Nah, yang saya bawa ada beberapa, di antaranya yang terakhir itu kemarin ini di Senayan mungkin. Ini di Senayan Untuk kategori pistol api presisi 25 meter. Oke. Nah, ini nasional, mungkin di Perbakin Senayan. Kemudian juga kemarin sebelum itu saya juga di Wali Kota Cup Bandung, se-Bandung Raya. Ini juga kelasnya api. Oke. Ini ada beberapa juga yang airsoft gun yang saya ikuti juga. Oke. Wah, banyak juga ya. Ya lumayan. Ini baru sebagian mungkin yang di rumah yang piala-pialanya. Siap, luar biasa. Ini jadi udah terkesan kalau misalnya ngomongin BDS sudah BDS banget ini. Siap Bang. Oke, nah selain itu kan kalau misalnya untuk kepemilikannya ini sendiri, ini senjata api, apakah memang... ini airsoft gun, Sorry, airsoft gun ini. Tapi senjata api punya nggak? Senjata api nggak ada, saya Nggak nggak ada. punya. Oke, Ya. berarti pas lomba aja mungkin ya. Pas baru lomba namanya. aja mungkin, Oke. ya. Kalau ini sendiri kan untuk misalnya dapat senjata airsoft gun kayak gini, itu sebenarnya caranya kayak gimana sih? Atau misalnya ada aturan khusus nggak nih Ya. untuk kepemilikannya? Untuk kepemilikan sendiri sebenarnya sudah diatur di undang-undang pemerintah ya, di kepolisian juga sudah diatur. Sebenarnya kita boleh memiliki, cuman ada regulasi tertentu. Dan penjualannya pun sebenarnya masih banyak ya, kita temukan di online shop juga yang menjual airsoft gun atau airgun masih banyak berkeliaran Iya, juga. iya, betul. Nah, sebenarnya boleh kita memiliki untuk penggunaannya olahraga. Ya seperti yang saya lakukan ini ditembak reaksi menggunakan airsoft gun, itu boleh gitu. Oke. Yang tidak boleh itu kita tenteng dibawa kemana-mana atau kita salah gunakan untuk menodong dan lain sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan. Oke. Ada undang-undang darurat nomor 12 kalau nggak salah tahun 1951 itu mengatur ya kalau misalnya kita menyalahgunakan airsoft gun itu kita bisa dihukum dengan hukum kurungan dan lain sebagainya. Mungkin ada denda dan lain sebagainya. Itu seperti itu mungkin aturan. Ada ancaman pidana di sana? Ada ancaman pidananya jelas gitu. Wah, lumayan kurungannya. Iya. Serem juga ya. Tapi kalau misalnya dibawa-bawa kayak gini, apakah emang boleh atau gimana, Kang? Nah, untuk pembawaannya sendiri itu biasanya kalau kita mau latihan kan tentu kita bawa dari rumah, kita bawa ke tempat latihan. Nah, untuk pembawaannya sendiri kita harus rapi. Oke. Artinya rapi ya seaman mungkin. Biasanya kita simpan di dalam box, terpisah dari magazen dan tidak ada resource gasnya, tidak ada pelurunya, keadaan kosong. Oke. Ya itu kita bisa tenteng, kita simpan di mobil sampai ke tempat latihan. Setelah itu kita pergunakan di tempat latihan, selesai itu kita bawa lagi pulang. Oke, Gitu. berarti kalau untuk si magazinnya berarti kan itu nggak bisa dibawa sembarangan maksudnya teh. Nggak Dibawa bisa. sendiri. Itu Kita- harus khusus di tempat latihan aja berarti. Ya tempat latihan aja. Di tempat latihannya pun kita biasanya seaman mungkin ya tidak bisa kita nembak di mana saja, tidak bisa. Kita ada tempatnya, kemudian ada lapangnya. Nah itu harus di tempat itu, tidak boleh ditembakkan di mana-mana. Oke. Ya. Kalau nembak di mana-mana juga cuman anak SMA aja biasanya ya. Ya. Nembak di sini nembaknya beda lagi itu ya. Beda-beda. Siap. Oke Kang. Terus gini Kang, tadi kan sempat dibahas juga ada perbedaan soal airsoft gun dengan airgun. Saya sempat berapa kali sih misalnya lihat di kampung sendiri gitu kan. Betul. Ada yang berburu gitu kan pakai senapan, cuman saya nggak tahu sih sebetulnya karena terlalu awam mungkin ya. Biasanya kalau yang orang yang pakai buat berburu gitu, itu senapannya jenis apa sih Kang? Nah itu ada yang tembak berburu, itu biasanya menggunakan senapan angin. Senapan angin. Ada yang sistemnya dipompa, ya biasanya yang manual Kebanyakan itu ya sih dipompa ya kebanyakan. Nah. Ada juga yang sudah menggunakan gas, Oke. gitu. Itunya ada isi tabung gas misalnya. Nah itu masih menggunakan peluru 4,5 mimis. Dan sebenarnya itu pun sudah ada undang-undang darurat, itu tidak diperbolehkan juga sebenarnya untuk digunakan berburu sembarangan gitu ya. Oke, tapi masalahnya masih banyak Ya loh Kang. masih banyak juga, apalagi kan melanggar ekosistem ya, itu Ya, kita ya, itu betul. berburu makhluk hidup ya. Biasanya kalau di Perbakin sendiri kita gunakan untuk menembak sasaran kalau untuk PCP sendiri. Jadi ada lombanya, yang ditembak itu bukan benda hidup, melainkan ada benda mati kayak ayam-ayaman dan lain sebagainya. Itu kita selalu gunakan juga. Oke, jadi sebetulnya
Tidak boleh ya Kang ya kalau misalnya Ya. kita ngobrolin itu di tempat umum sembarangan gitu Mas ya, Betul, kayak betul. berburu tadi. Oke. Nah, terus Kang kalau apa yang tadi disebutkan satu ada senjata api, senjata airsoft gun, Ada airsoft kemudian juga gun, ada ada. air gun. Untuk air gun sendiri nih, apakah memang masih diperbolehkan untuk digunakan secara khusus gitu ya? Kalau Iya. senjata api kan kita udah paham lah, memang ada tempatnya khusus. Tapi kalau untuk air gun sendiri Kang, kebanyakan apakah sering disalahgunakan atau tidak Nah, di yang masyarakat umum? kita temukan mungkin di berita ya, banyak di berita ada penembakan misalnya di jalan tol yang sering kita dengar, mungkin ada penodongan Nah, dan itu. lain sebagainya. Biasanya media bilangnya itu Bilangnya airsoft airsoft gun, gun. Rata-rata padahal kan itu gitu. bukan. Mm-mm. Kebanyakan rata-rata yang digunakan itu air gun, karena Oke. air gun sendiri kan tadi pelurunya besi. Kemudian gasnya menggunakan CO2, Oke. itu lontarannya cukup keras juga, bisa memecahkan kaca itu. Oke. Nah, sebenarnya yang air gun sendiri itu tahun 2020 kemarin itu sudah keluar lagi peraturan dari Kapolri, itu tidak Oke. memperbolehkan digunakan, tidak dibolehkan. Mungkin Untuk keperluan apapun atau untuk keperluan apapun tidak Oke. bisa digunakan. Heeh. Gitu. Jadi kalau punya mungkin hanya koleksi sajalah, jangan digunakan. Udah Gitu kepalang aja. beli kali ya. Udah kepalang beli, simpan aja di lemari dan jangan Untuk koleksi, ya, ya. ditembakin aja seperti itu. Oh, jadi secara resminya sudah tidak digunakan sekarang ya kalau untuk Kalau di air gun olahraga ini tembak? sudah tidak dipergunakan. Siap. Ini sudah jadi barang haram lah. Oke, Ya. siap. Gitu. Tapi itu dapatnya dari mana, Kang? Kalau tadi yang saya bilang sebenarnya masih banyak juga di online banyak yang menjual. Tapi kalau saya ini membeli ada toko resmi, mungkin di beberapa kota juga ada yang menjual. Biasanya kalau dari toko resmi, ketika kita membeli airsoft gun atau ya airsoft gun khususnya, itu harus menyertakan satu SKCK, Oke. surat keterangan catatan kepolisian, Kepolisian. ya, kelakuan baik lah. Kemudian juga harus menyertakan kartu anggota dari klub Perbakin. Oh, itu wajib ya, Kang? Nah, Harus ikut itu. klub dulu berarti kan? Nah, jadi untuk kepemilikannya sendiri untuk olahraga itu wajib harus tergabung di salah satu klub. Jadi kalau kita umum membeli sebenarnya masih bisa ya, di online masih bisa, tapi itu ya rentan lah gitu. Masuknya ilegal mungkin. ya Masuknya nanti. bisa jadi ilegal. Kalau misalnya nanti di jalan ketemu ada pemeriksaan, ditemukan airsoft gun tidak memiliki KTA misalnya, tapi bukan syarat juga sih KTA, ya bisa jadi undang-undang darurat gitu. Oke, untuk masuk itunya. Terus masalah harganya gimana nih, Kang? Nah, untuk harga sendiri kalau airsoft gun sih masih murah ya. Yang standarnya sendiri itu di angka mungkin 3 juta, Oke. 3 juta lebih lah. Kecuali kalau yang saya ini kebetulan ini unit airsoft gun yang saya gunakan untuk lomba ya. Ini jenisnya mengikuti jenis senjata api STI. Kalau ini High Kappa mereknya mungkin. Nah, ini sendiri saya sudah upgrade ya di Oke. kisaran 10 lebih lah. Oke. Ya, Ternyata ya. ya, lumayan juga ya. Lumayan. Apalagi senjata api, kalau senjata api lebih mahal lagi. Oke, kalau senjata api lebih mahal Lebih lagi. mahal lagi. Perbandingannya biasanya segimana Kang kalau untuk itu? Kalau senjata api mungkin satu buah mobil lah, satu mobil baru. Gitu. Bentar, mobilnya mobil yang apa dulu nih? Mobil keluaran terbaru lah. Udah mobil terbaru. Ya, Lumayan tuh. lumayan, bisa di atas 100. Iya. Belum perawatannya mungkin ya Kang ya? Betul. Gitu. Oke. Nah sejauh ini Kang, untuk ini senjata yang digunakan pas lomba yang sudah memenangkan Nah, kejuaraan. ini kebetulan yang saya gunakan untuk mengikuti lomba event-event. Yang saya gunakan untuk lomba AIPSC. Oke, Ya, apa itu? Nah, AIPSC ini adalah tembak reaksi, ya saduran mungkin dari IPSC, International Iya. Practical Shooting Confederation. Jadi internasional kelasnya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada di bawah Perbakin di tembak reaksi. Nah, tembak reaksi itu kalau biasanya kita tembak diem gitu ya, menembak sasaran diem. Kalau tembak reaksi kita bergerak. Jadi move, ada lari, mungkin ada berjalan, ada jongkok, mungkin ada sambil tiarap dan lain sebagainya, kita sambil gerak aja move gitu. Oke. Ada juga sasarannya yang bergerak bisa jadi. Jadi banyak lah ya Jadi itu banyak, cabang-cabangnya. ya. Siap Kang. Terus kan gini Kang, kalau misalnya kita punya nih salah satu senjatanya kan otomatis kan ada beban moral juga ke kitanya. Betul. But sometimes ada nggak sih rasa misalnya kayak
mun cek orang Sunda mah aya agulna gitu. Wah. Rada petetang petenteng nih. Kadang-kadang ada gak sih kalau yang bisa kayak gitu? Banyak mungkin ya. Banyak. Kalau orang biasanya ya orang bilang kalau punya airsoft gun atau senjata api itu ya bawanya panas gitu ya. Nah itu kebanyakan Suka kan pengen sombong gitu kita bawa kemana-mana. Mungkin kalau orang pertama biasanya ya, pertama kali memiliki biasanya ada rasa pengen agul gitu ya, cek orang Sunda mah gitu. Tapi kalau di klub sih kita biasanya kita gunakan ya secara bijak, kita gunakan untuk olahraga, ya akhirnya ya hal-hal yang seperti itu biasanya jarang. Oke, gitu. jarang ya. Oh ya, tapi terus gini Kang, ada kriteria khusus nggak sih soal usia misalnya kalau misalnya kita mau main atau misalnya jadi atlet kayak gini? Untuk usia sendiri itu kita tidak batasi. Dari usia dini mungkin ya ada untuk Oh nggak junior. harus 17 tahun mungkin ya? Tidak harus. Oke. Justru lebih bagus dari anak gitu kan karena ini tujuannya tidak hanya sekedar hobi. Jadi buat prestasi juga gitu. Iya, iya, betul. Untuk airsoft gun sendiri untuk perlombaan itu bisa jadi prestasi. Jadi ada kelas junior, ada Aku baru tahu kelas soalnya senior kalau kelas gitu. junior tuh, serius. Ya buat Ada anak juga kecil. yang di atas, yang misalnya di atas senior ada juga. Biasanya yang usianya sudah tua juga masih bisa mengikuti. Oke, Gitu. berarti Jadi nggak tidak ada terbatas batasan usia usia. ya? Siap, keren. Kemudian tidak ada batasan gender juga. Biasanya kan laki-laki yang suka ikut ya. Iya, iya, iya. Ya perempuan pun banyak. Biasanya Oke. kita bilang lady shooter gitu. Itu banyak juga. Oke, menarik nih, menarik. Kalau di Cianjur sendiri ada nggak sih yang atlet juniornya? Di Cianjur sendiri sudah ada. Udah ada. Sudah ada. Oke. Tuh. Jumlahnya atau misalnya berapa orang bisa udah ketahuan nggak Kang? Nah, kalau junior soalnya aku mungkin belum masih- pernah belum pernah lihat soal Masih serius. jarang sebenarnya masih Iya, jarang. masih jarang ya. Junior dan ladies itu masih jarang di Cianjur. Jadi bisa menjadi ya motivasi lah bagi junior-junior yang lain. Misalnya dari tingkat SD juga sudah bisa. Iya. Tapi kalau soal pembinaannya sendiri Kang di Cianjur sekarang ini sejauh ini seperti apa Kang kalau untuk atlet-atlet tembak ini? Alhamdulillah mungkin di beberapa tahun terakhir ya sudah naik lah. Dari Perbakin sendiri, Perbakin itu di bawah KONI ya. Iya. Perlakuan dari Perbakin juga sudah bagus. Kita selalu diberikan support oleh Perbakin untuk latihan. Ada lapangan tersendiri yang kita boleh gunakan dari Perbakin sendiri gitu. Oke. Dan sejauh ini juga hasilnya kelihatan ya. Nih Ya, ada. alhamdulillah sedikit lah. Mungkin masih Sedikit banyak lah. yang lain. Kalau mau banyak kan main ke rumah dia katanya. Ada mungkin di rumah sebagian lagi. Siap Kang, oke, thank you. Kayaknya menarik nih obrolan kita kali ini seputar dunia tembak di Cianjur dan mungkin kayaknya nanti kita ada kegiatan khusus deh Kang kayaknya dengan Boleh. kawan-kawan atlet penembak nanti ya. Separ terakhir deh Kang. Dari Kang Daden sendiri, ini untuk perkembangan dunia syuting di Kabupaten Cianjur harus seperti apa kira-kira Kang? Dan juga untuk masyarakat kita. Ya, mudah-mudahan mungkin untuk kegiatan menembak ini di Cianjur lebih aktif lagi ya, karena beberapa daerah mungkin sudah maju duluan ya, sudah banyak melaksanakan lomba dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan di Cianjur itu banyak event lomba, kemudian banyak masyarakat yang tertarik untuk ke arahnya prestasi gitu, tidak hanya sekedar memiliki kemudian ya nanti ujung-ujungnya bisa jadi penyalahgunaan. Ya, lebih baik kita gunakan untuk hobi dan prestasi aja Oke, gitu. siap. Oke, thank you Kang Daden. Oke, Sudah terima kasih. hadir di hari ini, tapi sayang banget tuh minumannya nggak diminum-minum Oh, dari tadi. siap. Bang. Ada minuman ya? Padahal sambil santai aja minum-minum Oke, gitu. siap. Perasaan tegang amat Ya, ngobrol. boleh. Ini apa ini, Bang? Ini tuh susu Nyi Iteng Kang. Oke. Asli, tinggal dikenyot-kenyot aja susu Nyi Wah. Itengnya. Ini susu asli ya? Susu asli. Susunya susu Nyi asli. Iteng berarti? Iya, maksudnya mereknya Nyi Oh, Iteng. ini Nyi Iteng. Oke, ini Ini saya coba. Ada banyak rasanya juga soalnya kalau yang saya minum ini yang rasa Oreo. Oke, Kalau itu ini yang rasa strawberry. ya dan Ya. banyak juga minuman lainnya Kak. Jadi kalau misalnya Kang Susunya juga enak, Bang. makanya kalau misalnya mau nyobain tinggal datang aja. Banyak kok standnya yang salah satunya di Joglo ini kan. Sama ada juga yang di Warung Jambe Kang kalau misalnya mau nyobain. Oh, ada di Cianjur ya, ada beberapa berarti. Ada beberapa juga ya. Jadi di Instagramnya juga ada. Jadi tinggal sama di apa? Kayak di Grab, di Gojek dan di Ngojek Siap, juga siap. ada. Itu Ini banyak. terasa banget nih. Oke. Betul. Asli. Siap Kang Daden. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Siap. seputar kegiatan tembak menembak di Cianjur. Makanya harus sering-sering main ke sini Kang Nah, ya. siap. Ngobrol lagi Atau nanti sama- gantian. Dari sini juga kita main ke lapang. Sekali Nah, kita betul, coba betul. menembak gitu. Karena belum kalau misalnya perlu diketahui juga Kang Daden ini salah satu selebgram Cianjur ya. Belum. Belum artinya akan Oh, nih, ya kan. ya. Ada obsesi kayaknya ke sana nih. Amin, mudah-mudahan. Siap, Kang Daden terima Siap. kasih banyak sekali lagi dan tentunya buat
kawan-kawan dan juga warga Cianjur semuanya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini. Kalau misalnya kamu punya seputar pertanyaan soal tembak menembak, silakan komentar di bawah atau juga bisa langsung nih kunjungi akun Instagramnya Kang Deden. Di mana Kang? Densrai86. Densrai86, nanti Ya, kita cantumkan silakan di bawah ya. Follow DM. sebanyak-banyaknya aja ya. Siap. Siap, sekali lagi terima kasih banyak untuk kamu yang sudah nonton, dan tentunya nantikan juga Free Talk kita di episode selanjutnya masih bersama saya Aryo Rosmana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.